gelar akademik yang tidak ditunjukkan gelar akademiknya atas prestasi-prestasi akademiknya, tapi tunjukkan atas prestasi-prestasi yang dimiliki oleh karena pernah memiliki gelar akademik itu. Itu akan lebih luar biasa. Sahabat usia emas yang biasanya saya membicarakan tentang politik, terutama yang beberapa unggahan itu berkenaan dengan tokoh muda Kaisang. Tapi kali ini saya ingin bicara hal yang di luar itu, ya, hal yang lebih sederhana, tapi berkait dengan gelar akademik. Mengapa gelar akademik ingin saya diskusikan melalui unggahan ini? Ya, karena gelar akademik itu menarik untuk dibicarakan. Sebenarnya tentang gelar akademik ini kan banyak ya, mulai dari gelar akademik tingkat diploma, sarjana, magister, doktor, bahkan yang paling terhormat yaitu gelar profesor. Nah, profesor sendiri ini ada yang karena prestasi akademik, tapi ada yang bersumber dari profesor kehormatan. Nah, tentang profesor kehormatan ini sebenarnya sudah pernah dibicarakan sangat ramai tahun lalu oleh dosen-dosen di Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi pernah ada polemik tentang pemberian gelar profesor kehormatan di UGM. Dan itu pernah ditolak oleh 343 dosen UGM tentang pemberian gelar profesor kehormatan itu. Nah, mengapa terjadi polemik? Ya, karena ada yang sepaham, ada yang sepakat, ada yang tidak sepaham, ada yang tidak sepakat. Gitu. Nah, di luar itu sebenarnya beberapa hari yang lalu juga pernah ada tokoh-tokoh publik ya, yang menduduki sebuah jabatan yang tinggi ya, juga berusaha untuk mendapatkan gelar profesor. Nah, ini semua juga menjadi sebuah polemik. Nah, paling sederhana ya, pada saat ini Universitas Islam Indonesia, profesornya ini mengagetkan di dunia kampus tentunya, tetapi khususnya di UII ya, Universitas Islam Indonesia itu. Nah, karena dia membuat edaran tentang penggunaan gelar akademik ini sebaiknya hanya khusus yang berkenaan dengan seperti penggunaan di ijazah, di transkrip, tapi yang lain-lain nggak perlu digunakan. Ya, apalagi kalau saya perhatikan kadang-kadang di toko-toko buku, ketika saya masih sering masuk ke toko buku, banyak sekali tuh buku-buku yang diterbitkan dan ditulis oleh para akademisi ini mencantumkan gelar akademisnya. Ada yang doktor, ada yang magisternya, ada yang doktorandusnya, S1-nya, juga ada juga ditambahkan yang profesornya. Nah, ini kan sebetulnya tingkat kepercayaan dirinya terhadap gelar itu sungguh luar biasa. Padahal orang tuanya dulu hanya memberi nama, misalnya hanya Wahyu siapa, ya, misalnya Thomas Wahyu, ya, itu sejak dari lahir Thomas Wahyu, ya, juga dipanggil oleh orang tuanya Wahyu, juga oleh teman-temannya Wahyu. Tapi begitu lulus S1 yang mendapat gelar sarjana hukum,
ya, lalu dipanggil Pak SH, ya, lalu setelah melanjutkan studi magister, lulus disebut Pak Magister gitu. Nah, yang paling luar biasa ini kan gelar akademis yang profesor itu. Ya, mahasiswanya kalau diskusi-diskusi di kelas dipanggilnya Prof. Mau tanya nih tentang persoalan-persoalan apa misalnya yang dikuliahkan gitu. Nah, tapi di luar akademis, di luar kampus, ya, masyarakat juga panggilnya begitu. Ya, kalau kita melihat wawancara-wawancara atau di podcast-podcast kan yang diwawancari seorang profesor, dia akan panggil Prof gitu. Ya, misalnya seperti itu. Ya, tidak disebutkan. Ya, Profesor Mahfud MD tidak disebut. Gimana Pak Mahfud? Ya, tapi pakai gimana Prof? Gitu. Nah, itulah gambaran-gambaran. Nah, sebenarnya gelar akademik ini memang tergantung satu sama yang lain, ya, tergantung satu sama yang lain. Ketika saya masih muda dulu juga punya gelar akademik, ya, dicantumkan di apa namanya KTP itu juga ternyata pengaruhnya besar memang waktu itu ketika zaman gelar akademik belum begitu banyak seperti zaman sekarang ya. Kalau dulu kan dari doktorandus bisa langsung doktor. Kalau sekarang kan harus lewat pendidikan ya, S2 lalu S3 gitu. Nah, dan sekarang banyak universitas di kota-kota besar sudah bisa melahirkan gelar doktor itu. Nah, karena gelar doktor ini memang ditempuh oleh para akademisi, tapi juga bukan akademisi saja. Sekarang ini banyak sekali pejabat-pejabat, ya, pejabat publik, baik itu di tingkat kota, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional sana, itu banyak pejabat yang melanjutkan studi, ya, studi S3, lalu mendapatkan gelar doktor. Nah, gelar doktor ini memang sebetulnya bagus, semakin banyak orang yang memiliki gelar doktor di negeri ini, sebetulnya akan membantu pembangunan dengan cepat. Karena mengapa bisa membantu pembangunan cepat? Karena dia kan sebetulnya menjadi seorang peneliti. Ya. Tapi ya bagaimana lagi, banyak sekali gelar-gelar doktor di sebuah institusi yang hanya digunakan untuk kenaikan pangkat, bukan untuk mengembangkan. Ya. Kalau dia mau meneliti, tentulah ya, institusi yang dia jadikan tempat bekerjanya akan cepat maju. Ya. Sekarang ini juga banyak loh sekolah-sekolah yang sudah memiliki tenaga pendidik bergelar doktor. Tapi ya kembali lagi, kalau dia tugasnya hanya mengajar itu saja ya tidak akan bertumbuh, dia tidak akan berkembang. Mengapa demikian? Ya karena yang dipakai untuk mengajarnya ya sebetulnya tidak begitu banyak. Ya, seorang yang mengajar di perguruan tinggi pun kalau hanya sekedar mengajar dan mengajar tanpa melakukan penelitian juga tidak bertumbuh. Ya, sekarang ini kan sebetulnya di universitas-universitas yang ada di daerah-daerah juga sudah banyak ya, yang memiliki tenaga akademis doktor. Nah, sekali lagi tenaga doktor memang akan dapat membantu percepatan pertumbuhan pembangunan bagi masyarakat. Ya, kalau misalnya dokter itu mau di bidang humaniora, di bidang hukum, di bidang bisnis, kan untuk mendapatkan gelar itu melalui sebuah riset yang boleh dikatakan riset yang high dibanding yang untuk mendapat gelar sarjana. Nah, masihkah sanggup ya untuk dokter-dokter ini terus melakukan penelitian sehingga pertumbuhannya sangat baik bagi Indonesia. Hanya sayang penelitian-penelitian para akademisi ini sekalipun
banyak yang diunggah di jurnal-jurnal, ya tidak terbaca oleh masyarakat, tidak sempat dikaji oleh masyarakat. Ya, setidaknya para dokter ini mestinya begitu melakukan penelitian, selain mengunggah, dia juga perlu melakukan diseminasi melalui kegiatan-kegiatan diskusi, apakah itu seminar, baik yang formal maupun yang dilakukan secara sedikit orang itu, misalnya 10, 20 kepada mahasiswa-mahasiswanya. Nah, ini kan akan lebih bagus. Ya. Jangan sampailah, ini kan kasus-kasus yang terakhir-terakhir ini banyak yang mengunggah melalui jurnal-jurnal. Saya kok mendengar ada istilah jurnal predator ya, heran loh saya ini. Apa sih jurnal predator itu? Apakah jurnal yang hanya sekedar mencari uang untuk bisa mempublikasikan tanpa melihat kualitas dari isi yang diunggah dalam terbitan jurnal itu. Nah, begitulah kampus sudah memulai ya untuk tidak mengutamakan gelar akademik di luar dokumen kampus seperti penandatanganan ijazah, mungkin penandatanganan yang untuk akreditasi, terus transkrip, ada juga mungkin yang lainnya. Nah, bahkan kartu nama pun oleh Rektor UII ini juga kalau bisa dihilangkan semua. Tapi sekali lagi bahwa itu kan sekalipun merupakan edaran di situ, tapi kan dosen-dosen cukup banyak ya, apalagi orang-orang yang di luar perguruan tinggi yang memiliki gelar doktor juga banyak. Gitu. Apakah nantinya bisa menghilangkan gelar akademik untuk kepentingan-kepentingan yang non akademis yang di luar kampus, sehingga tidak lagi ada sebutan ketika diskusi-diskusi pakai panggilan kalau mereka profesor, prof gitu. Nah, kalau itu bisa terjadi kan berarti harapan dari Rektor UII ini bisa bisa mendesakralisasi jabatan ya, profesor itu, ya, jabatan profesor ya, bisa didesakralisasi. Jadi tidak lagi sakral ya, dengan sebutan-sebutan harus prof gitu. Saya ketika pernah kuliah dulu diberi kuliah oleh seorang dosen, saya panggil sebutan prof gitu, lalu teman-teman saya juga manggilnya prof, tapi sang dosen itu bagus, udahlah nggak usah pakai prof, kenapa sih? Ya, itu terjadi di waktu yang saya masih kuliah zaman dulu, ya. Dan waktu itu memang profesor belum begitu banyak seperti sekarang. Nah, begitulah kira-kira siapapun yang memiliki gelar akademik tidak perlu menggunakan jabatannya ketika diberi tugas dari kantornya, misalnya untuk mengikuti sebuah seminar, surat tugasnya diberi nama misalnya bla bla bla, SS atau SH, MH sebagai apa gitu, nggak perlu, cukup namanya saja. Ya, kalau itu terjadi, maka masyarakat kita yang penting tahu bahwa setiap pribadi-pribadi itu memiliki keunggulan. Ya, bukannya keunggulan gara-gara gelar akademik yang tidak ditunjukkan gelar akademiknya atas prestasi-prestasi akademiknya, tapi tunjukkan atas prestasi-prestasi yang dimiliki oleh karena pernah memiliki gelar akademik itu. Itu akan lebih luar biasa menurut saya. Ya. Jadi sekali lagi, bisakah kita
memulai seperti ajakan dari profesor yang memimpin rektor Universitas Islam Indonesia. Ya, ini sungguh unggahan yang ajakan yang sangat luar biasa, dan semoga saja itu bisa diikuti oleh yang lain, baik dari perguruan-perguruan tinggi yang lain ataupun masyarakat yang memiliki gelar-gelar akademis yang bekerja di institusi-institusi pemerintah maupun di institusi non-pemerintah. Oke, sampai ketemu pada sesi yang lain.